Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Dan di sini perkenalkan saya untuk dakwah mengenai keutamaan mengutamakan adab. Dan perkenalkan, nama saya Sita Rani Dewi, absen 32 dari kelas 11 MIPA 5. Sebelumnya, dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tetap belajar di rumah, melakukan aktivitas di rumah, dan tetap semangat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pandemi ini segera berakhir, dunia kembali sehat, kembali pulih, dan seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Keutamaan mengutamakan adab. Sebelumnya, apa itu adab? Yang penting, Allah memerintahkan kita untuk beradab dan berakhlak. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bahwa adab itu merupakan kumpulnya perkara-perkara kebaikan bagi seorang hamba. Jadi, jika seorang hamba memiliki adab, maka dia akan menjadi orang yang baik. Adab juga sangat penting untuk dikaji dan diulang karena timbangan yang paling berat di hari kiamat adalah dari adab yang mulia. Teman-temanku yang aku cintai dan aku banggakan, ketika kita terbiasa menggunakan adab dalam segala hal, hidup akan terasa ringan untuk dijalani. Tidak mempunyai musuh, justru akan memperbanyak teman. Karena adab yang baik ialah menimbulkan kedamaian. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa adab seseorang itu merupakan tanda kebahagiaan seseorang, dan tidak punya adabnya seseorang merupakan tanda atau ciri dia celaka dan binasa. Tidaklah diperoleh kebaikan dunia dan akhirat seperti adab. Artinya, apabila seorang beradab, dia akan memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Kemudian, tidaklah seorang tercegah dari kebaikan dunia dan akhirat jika seseorang kurang adab. Tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat nanti daripada akhlak yang mulia. Sesungguhnya Allah sungguh membenci orang yang berkata kotor lagi jahat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Adab dalam menuntut ilmu, banyak adab yang harus diperhatikan. Di antaranya tentang bagaimana kita masuk ke dalam masjid, bagaimana kita duduk, bagaimana kita mendengarkan. Ini semua diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan adab yang paling penting pertama kali dalam menuntut ilmu adalah ikhlas. Tanpa keikhlasan tidak ada manfaatnya. Maka penting bagi kita untuk menjaga keikhlasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah surat ke-98 ayat 5, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Setelah ikhlas, maka yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah mendengarkan dan diam. Hal ini sangat penting, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 204, yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Adab selanjutnya adalah mencatat. Ini merupakan perintah Nabi SAW, yang artinya ikatlah ilmu dengan menulisnya. Secara umum, adab terbagi menjadi 3 macam. Pertama, adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, adab kepada Rasulullah SAW. Dan ketiga, adab kepada sesama makhluk. Demikian dakwah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.